di video SOP Praktikum Perancangan Teknik Industri 2. Demi keselamatan dan kenyamanan kerja, seluruh praktikan diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Berikut merupakan ketentuan pemakaian dan juga perlengkapan yang wajib digunakan untuk seluruh praktikan di dalam seluruh stasiun kerja. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari panas, gesekan, dan juga percikan logam. Untuk pekerjaan tertentu, sarung tangan juga akan menyesuaikan dengan fungsinya. Untuk welding, gunakan sarung tangan yang tahan panas. Setiap praktikan wajib menggunakan wear pack berbahan tebal dan juga tahan gesekan. Pastikan wear pack dalam kondisi bersih, tidak sobek, dan juga tidak setting hingga rapat. Saat bekerja di stasiun welding, seluruh praktikan diwajibkan untuk menggunakan topeng las. Topeng las digunakan untuk melindungi wajah dan juga mata dari percikan api dan juga radiasi cahaya las. Topeng las dipastikan dalam keadaan bersih dan juga pada kacanya tidak terdapat goresan. Untuk melindungi mata dari serpihan benda asing seperti logam dan debu, praktikan wajib menggunakan kacamata pelindung di semua stasiun kerja, terutama pada stasiun milling, turning, dan juga welding. Pastikan kacamata pelindung bersih dan tidak tergores. Di area dengan tingkat kebisingan tinggi, praktikan diwajibkan untuk menggunakan earplug untuk melindungi pendengaran. Pastikan earplug terpasang dengan benar dan sesuai dengan ukuran telinga. Masker medis wajib digunakan untuk melindungi diri dari asap, debu, dan partikel kecil selama praktikum, terutama dalam stasiun woodworking dan juga finishing. Pastikan masker medis menutupi hidung dan mulut secara rapat. Dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar, kita akan menjalankan praktikum dengan aman dan juga nyaman. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Saya Risa Kenanti, 03221108 dari Angkatan 2022. Saya Nurafin Andrasi dengan NIM 032266 dari Angkatan 2022. Terima kasih dan semangat menjalankan praktikum. Selamat pagi, siang, sore, malam praktikan PPT 2. Di sini kami akan menjelaskan PPT 2 mengenai benchwork. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brian Sonjo dengan NIM 03221025 dari Angkatan 2002. Saya Rizka Adela dengan NIM 03222107 dari Angkatan 2022. Sebelum running, jangan lupa menggunakan kacamata, earplug, wear pack, sarung tangan, dan safety shoes. Stasiun benchwork adalah area kerja di mana kita menggunakan alat tangan atau hand tool untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada video modul 1 ini, kami akan menjelaskan mengenai alat dan bahan, serta proses dan cara penggunaan alat-alat pada stasiun benchwork. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan yang digunakan pada modul 1 ini. Yang pertama ada besi siku L yang digunakan untuk membuat part besi L kanan dan kiri. Selanjutnya ada besi square hollow ukuran 25x25 mm untuk rangka H. Selanjutnya ada besi square hollow ukuran 20x20 mm untuk rangka dudukan. Dan yang selanjutnya ada besi round hollow ukuran 20 mm untuk rangka sandaran, kaki sandaran, dan lengan meja. Selanjutnya ada besi round hollow ukuran 25 mm untuk lengan plat meja. Dan yang terakhir adalah plat besi ukuran 2 mm untuk plat meja dan plat rangka sandaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada spidol, kemudian ada penggaris, kemudian ada meteran, kemudian ada tang, kemudian ada 3 jenis kikir. Yang pertama ada kikir gepeng, kikir segitiga, dan juga kikir bulat. Kikir tersebut akan digunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja. Kemudian di sini ada palu dan juga malet. Kemudian di sini ada water pass yang digunakan untuk mengetahui tingkat kedataran benda kerja. Selanjutnya di sini ada ragum yang digunakan untuk mencekam benda kerja. Selanjutnya di sini ada gerinda tangan. Gerinda tangan sendiri ada 2 mata yang digunakan. Yang pertama, mata yang seperti ini digunakan untuk memotong benda kerja, dan yang kedua, mata seperti ini digunakan untuk menghaluskan benda kerja. Kemudian ada kunci mata gerinda tangan. Ini digunakan untuk mengunci mata gerinda.
Alat selanjutnya adalah meter saw satu arah yang digunakan sebagai alat memotong material benda kerja pada material keras seperti besi. Mirip seperti meter saw sebelumnya, meter saw ini digunakan untuk memotong benda kerja dengan sudut yang diinginkan. Selanjutnya adalah alat manual part binder yang digunakan untuk membengkokkan benda berbentuk pipa sehingga tercapai sudut yang diinginkan. Contohnya adalah untuk membentuk sudut pembengkokan pada kaki depan dan rangka sandaran. Yang terakhir adalah alat gerinda meja yang berfungsi untuk membentuk dan mengasah material benda keras. Proses pertama yang akan dilakukan pada stasiun ini adalah penandaan benda kerja. Penandaan ini bertujuan untuk menentukan ukuran yang tepat serta memiliki dua metode, yaitu metode penandaan 1 sisi dan 4 sisi. Namun yang akan digunakan pada stasiun ini adalah metode 1 sisi. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk melakukan metode 1 sisi ini adalah menggunakan meteran untuk mengukur sesuai ukuran yang diinginkan dan diberi allowance sebanyak 5 mm. Setelah itu, selanjutnya lakukan tarik garis dengan menggunakan penggaris mengikuti titik yang telah dibuat sebelumnya. Setelah garis terbentuk, maka besi square hollow siap untuk dipotong. Proses selanjutnya adalah lakukan pemotongan dengan menggunakan alat meter saw. Pertama-tama, pastikan bahwa mesin dalam keadaan off dan pastikan bahwa mata pahat sudah dipasang dengan kencang. Kemudian, masukkan benda kerja pada klem yang sudah disediakan dan selanjutnya adalah pastikan bahwa mata pahat sudah sesuai dengan tanda yang ditandai sebelumnya. Jika sudah sesuai, maka kencangkan klem agar benda kerja tidak bergerak saat dilakukan pemotongan. Kemudian, colokkan mesin pada stop kontak. Lalu, nyalakan mesin dengan menekan tombol on. Tombol off agar mesin dapat mati. Kemudian benda kerja sudah terpotong dan siap untuk melakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah mengikir bagian permukaan part yang tadi sudah dipotong yang tidak rata dengan menggunakan kikir gepeng dan pastikan arah kikiran adalah satu arah. Selanjutnya untuk mengikir bagian dalam dari square hollow dengan menggunakan kikir segitiga. Dan dapat menggunakan tang untuk mengambil sisa yang besi yang keluar. Part siap digunakan. Selanjutnya kita akan membengkokkan round hollow menggunakan manual pipe bender. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu round hollow ke klem. Pastikan garis diberi tanda sejajar dengan klem. Kemudian dorong sedikit klem dan kencangkan roll penjepit sampai kencang. Sudah kencang, letakkan water pass di atas benda kerja agar benda kerja tetap datar saat didorong. Ini merupakan water pass di mana fungsinya adalah untuk memastikan bahwa benda kerja dalam keadaan datar. Jadi cara penggunaannya adalah pastikan selama water pass ini berada di atas part, bubble dari water pass berada di tengah sehingga dipastikan bahwa benda datar. Letakkan water pass di atas besi. Kemudian dorong tuas penjepit hingga sudut yang telah ditentukan. Kemudian tarik kembali tuas dan keluarkan benda kerja berlawanan dengan pada saat memasukinya. Jika sulit, gunakan malet untuk menguatkannya. Benda kerja telah selesai dibengkokkan dan siap digunakan. Proses selanjutnya adalah melakukan pemotongan sudut dengan menggunakan meter saw sudut. Pertama-tama, pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan lakukan setup terlebih dahulu
dengan mengubah derajat sesuai derajat yang diinginkan. Pada contoh kali ini, derajat yang kami gunakan adalah 45 derajat. Kemudian, pastikan bahwa mata gerinda ketika diturunkan sudah sesuai dengan garis yang telah ditandai. Kemudian, lakukan pemotongan dengan menekan tombol on. Proses selanjutnya adalah melakukan pengikisan benda kerja menggunakan bench grinder. Langkah yang pertama yaitu mencolokkan terlebih dahulu mesin yang akan digunakan. Kemudian tekan tombol power, pastikan penutup sudah terbuka. Lalu masukkan benda kerja seperti ini. Benda kerja sudah terkikis dan jangan lupa matikan mesin kembali dan cabut stop kontak. Terima kasih kepada praktikan yang telah menonton video ini dengan seksama dan sungguh-sungguh. Semangat menjalankan praktikum dan utamakan keselamatan.